Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga dan Bima dari Lokal 4C Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Hukum Kontrak dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas kontrak bisnis syariah. Islam telah mengharuskan bahwa segala aktivitas atau kegiatan manusia dari berbagai aspeknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang benar jika disadari dengan aturan normatif yang jelas. Tidak hanya aspek hukum yang memiliki doktrin tentang konsep kebenaran yang harus disari dengan aturan, tetapi aspek lain juga memiliki hal yang sama. Aspek ekonomi misalnya, karena di dalam proses mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusi serta memberdayakan harta kekayaan lazim mengikuti azas-azas serta doktrin yang jelas seperti yang telah tertuang dalam Al-Quran maupun Sunnah. Adapun azas-azas yang harus ada dalam pelaksanaan kontrak bisnis Islam seperti yang dikemukakan Fathur Rahman Jamil sebagai menjadi 8 bagian, yaitu dapat dijelaskan pada pembahasan berikut ini. 1. Azas ilahiyah atau dengan ketuhanan. Azas ilahiyah merupakan azas utama yang memprediksi atas azas hukum kontrak bisnis lainnya. 2. Azas al-ibahah. Pada prinsipnya praktik sosial muamalat merupakan aktivitas yang memiliki legalitas hukum formal mubah atau boleh dalam hukum Islam. Azas kebebasan atau dengan al-huriyah. Kebebasan berasal dari kata bebas yang memiliki makna etimologi, tidak memiliki batas tertentu. Secara terminologi, kata kebebasan lebih diarahkan kepada seluruh aktivitas. Dengan demikian, kebebasan adalah aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh manusia tanpa terikat oleh hukum atau kendali yang dapat membatasi aktivitas itu dilaksanakan. Yang keempat, ada asas keadilan atau al-adalah. Yang kelima, azas persamaan dan kesetaraan atau dengan al-musawah. Persamaan atau setara merupakan azas kontrak bisnis yang mendukung terjadi sikap rela sama rela antara subjek yang melaksanakan perikatan. Yang keenam, ada azas kerelaan atau ridho. Yang ketujuh, ada azas kejujuran. Azas kejujuran merupakan bagian yang sangat penting dalam menyempurnakan aktivitas kontrak. Apalagi pelaksanaan kontrak itu bertujuan untuk menjalin kekuatan ukhunah Islamiyah atau dengan tali persaudaraan antar sesama manusia. Azas kejujuran mutlak diperlakukan, di mana kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Karena konsekuensinya dari sikap amanah ini dapat mengambilkan sikap hak kepada pemiliknya, baik sedikit maupun banyak. Tidak mengambil lebih banyak dari yang menjadi haknya. Tidak mengurangi hak orang lain berupa hasil penjualan maupun jumlah barang dagangannya. Yang terakhir, ada azas tertulis atau al-kitabah. Azas tertulis merupakan bagian dari azas kontrak yang penggunaannya tidak penting dari azas-azas yang lain. Masalahnya, azas ini kalau berlaku pada tataran transaksi muamalah yang biasa tentu tidak penting, karena sangat ironis ketika seorang pembeli tomat 1 kg seharga 2.000 harus dilakukan dengan cara merapotkan diri untuk menuliskan di atas kertas kwitansi. Tapi berurusan dengan objek transaksi itu berkenan aset yang berharga, maka personal tertulis menulis ini sangat dibutuhkan. Bahkan wajib sifatnya jika kedua belah pihak melakukan transaksi mengurus diri masing-masing untuk melakukan tulis menulis itu, seperti perjanjian pelunasan terhadap hutang bagi yang memberi hutang.